Oke guys, hari ini kita mau kasih makan burayak bloodred yang udah berjalan kurang lebih mau 3 hari ya teman-teman ya. Jadi baru pertama kali ini mau gue kasih makan menggunakan Artemia tetas teman-teman. Jadi ini Artemianya sudah gue kultur dari kemarin malam ya, dan sekarang ini udah panen. Oke, sekarang kita langsung aja kasih makan burayak bloodrednya ya. Kita matiin dulu Artemianya teman-teman. Listriknya mana ya? Oh, ini dia. Kita tunggu dulu kurang lebih 5 menitan supaya cangkang-cangkang Artemianya ini pada ke atas teman-teman. Nanti kalau cangkangnya sudah pada ke atas, baru kita sedot Artemianya menggunakan pipet ini ya. Nah, sekarang kita lihat burayak dari bloodrednya teman-teman. Banyak banget ya. Alhamdulillah hidup semua nih teman-teman. Dan malam ini perdana ya dikasih makan menggunakan Artemia. Jadi hampir sama seperti ikan cupang. Jadi kalau baru lahir itu mereka masih menyimpan cadangan makanannya teman-teman. Jadi nggak perlu kita kasih makan ya kalau baru lahir. Kita tunggu di usia 3 atau 4 hari baru kita kasih makan menggunakan Artemia. Kenapa sih harus pakai Artemia? Karena Artemia yang paling cocok ya buat mulut burayak. Kalau kita kasih pelet kebesaran, jadi nggak bisa dimakan. Kalau kutu air pun harus cari kutu air yang halus banget teman-teman, yang kecil-kecil. Kutu air itu kan ada dua, ada yang kutu air halus, ada yang kutu air kasar ya. Kalau yang kasar itu biasanya besar-besar, seperti Dapnia magna itu nggak bisa teman-teman. Jadi kita sesuaikan dengan mulut si burayaknya. Artemia itu cocok untuk burayak-burayak yang contohnya seperti ikan gapi, burayak pelati, burayak cupang ya. Jadi sangat direkomendasikan menggunakan Artemia tetas teman-teman. Lumayan banyak anaknya tuh, udah pada mulai bisa berenang ya. Kalau di hari pertama, hari kedua itu mereka masih pada diam di dasar teman-teman. Jadi berenang itu belum stabil, jadi belum pandai berenang ya. Di usia ketiga ini alhamdulillah tuh udah pada bisa berenang. Mungkin di hari keempat itu mereka udah mulai pandai ya buat berenang tuh. Di hari ketiga aja udah pada bisa berenang tuh. Ini artinya dia udah mulai lapar teman-teman, nyari makanan ya. Yaudah, sekarang kita coba ambil Artemianya sedikit demi sedikit ya. Sepertinya pada saat pemberian pakan kita matiin dulu mesin aeratornya ya, supaya lebih maksimal aja gitu kita kasih makannya. Oh ya, buat kalian yang pakan burayaknya menggunakan Artemia tetas, jadi gimana caranya supaya kita mudah mengambil Artemianya teman-teman? Caranya adalah dengan menggunakan cahaya dari senter atau cahaya dari flash HP ya. Kenapa menggunakan cahaya? Karena Artemia itu identik dengan adanya cahaya teman-teman. Jadi kalau ada cahaya dia akan berkumpul secara koloni gitu. Jadi mereka akan berkumpul ketika ada keberadaan cahaya. Ya, di sini gue cahayanya menggunakan senter kecil. Jadi kalau disenterin seperti ini, nanti si Artemia itu bakal berkumpul di titik adanya cahaya teman-teman. Tuh ya, kelihatan ya. Kita lihat dari atas coba ya. Yang bergerak-bergerak itu teman-teman, nah itu dia sudah berkumpul di keberadaan adanya cahaya. Ketutupan cangkang ya, jadi nggak terlalu jelas. Jadi pokoknya kalau kalian mau gampang ngambil Artemianya, kalian senterin aja. Terserah posisinya mau di mana, nanti dia akan mengikuti keberadaan si cahaya tersebut teman-teman. Ya. Oke, sekarang kita coba ambil aja Artemianya teman-teman. Nah, ini udah dapat ya. Sudah ada di dalam pipet tuh. Yang bergerak-bergerak itu adalah Artemianya teman-teman. Buat kalian yang masih belum tahu Artemia seperti ini ya, dan buat kalian yang udah tahu Artemia ya udah tonton aja. Oke, sekarang kita matiin dulu mesin aeratornya teman-teman. Usahakan ketika kalian memberikan Artemia, kalian sebarkan ke beberapa sisi ya. Nanti juga akan menyebar dengan sendirinya teman-teman. Nah, tuh. Artemia itu lebih kecil dari kutu air ya, jadi
nggak perlu dilihat secara teliti banget tuh, mereka udah pada ngejar-ngejar teman-teman. Mereka udah pada ngejar-ngejar makanin artemianya ya. Tuh. Ini baru sedikit gue kasih makan nih, mudah-mudahan banyak yang makan ya. Kita ambil lagi ya. Tuh, sudah ada di dalam pipetnya teman-teman. Kita masukin lagi. Kita beri makan lagi. Lucu banget ya, si bureknya itu pada ngejar-ngejar teman-teman. Pada ngejar-ngejar artemianya. Kalau kalian sudah kasih artemianya, sudah cukup, udah stop aja teman-teman. Jangan terus-terusan dikasih ya. Karena kalau kebanyakan juga nggak bagus juga buat burayaknya. Jadi kasih secukupnya aja. Terus kalau misalkan ada sisa, masih banyak sisa nih artemianya, kalian tinggal nyalin lagi aja aeratornya ya. Jadi jangan dibuang. Nih, tuh ini kan artemianya masih banyak banget tuh teman-teman. Ya, gimana caranya supaya tetap hidup? Kalian masukin lagi ke mesin aerator ya. Jadi jangan dibuang, sayang, ini masih bisa dipakai lagi, masih bisa hidup juga sampai 2 hari ke depan teman-teman. Jadi kalian gak mesti tiap hari harus multi artemia ya. Besok bisa kasih lagi menggunakan artemia yang sama. Yang penting setelah kalian berikan ke burayaknya, kalian tinggal nyalain lagi aeratornya ya. Jangan sampai nggak dipasangin mesin aerator ya, karena memang harus ada suplai oksigen juga supaya artemianya tetap hidup. Nanti di usia 2 minggu atau 14 hari kita stop penggunaan artemianya, kita gunakan kutu air teman-teman yang agak sedikit lebih besar ya, karena sehubungan dengan berjalannya perkembangan dari si burayaknya, otomatis kan badannya makin besar. Jadi kita gunakan pakan yang cukup besar juga gitu, bisa gunakan artemia kutu air ya. Jadi setelah penggunaan artemia dari mulai usia 4 hari sampai di usia 14 hari itu stop penggunaan artemianya. Dilanjut pakannya menggunakan kutu air di usia 14 hari sampai ke usia 30 hari atau 1 bulan ya. Nanti udah 1 bulan lebih, coba diadaptasiin menggunakan pelet teman-teman, atau pelet udang ya, Fengli atau sejenisnya lah, atau pakai pelet mem juga. Nah, kalian coba-coba aja adaptasiin menggunakan pelet. Jadi penggunaan artemia hanya di usia 4 hari sampai 14 hari stop ya. Selanjutnya kutu air di usia 1 bulan lebih baru dikasih pelet. Seperti itu teman-teman.